Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Alhamdulillah, soleh-solehah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan kepada kita untuk bisa memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Soleh-solehah yang Bu Lasri sayangi karena Allah, tepat hari ini kita telah memasuki hari yang ke-24 Ramadan. Tak terasa kita telah memasuki puncak 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang tentunya ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan amal kebaikan kita, sekaligus mengevaluasi catatan amal kebaikan yang sudah kita lakukan dari hari pertama hingga hari ke-24 ini. Soleh-solehah, izinkan Bu Lasri mengingatkan, khususnya mengingatkan untuk diri Bu Lasri sendiri. Sampai detik ini, apakah sholat kita telah meraih kekhusyuan secara maksimal? Bacaan Al-Quran kita yang kita lafazkan dengan lisan kita, apakah sudah bertambah? Lalu semangat berbagi kita dengan harta yang kita miliki, sudahkah kita lakukan secara maksimal? Soleh-solehah yang insya Allah disayangi oleh Allah. Untuk memaksimalkan itu semua, Allah memberikan momentum kepada kita dengan melimpahkan pahalanya untuk menutupi kekurangan-kekurangan di hari-hari yang telah kita lalui di bulan Ramadan. Momentum ini pula bisa menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita dalam waktu yang bersamaan. Momentum itu hanya satu di bulan Ramadan yang semua orang memburunya. Semua orang berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Apakah momentum itu? Ya, benar. Momentum itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana telah digambarkan dalam hadis bahwa malam Lailatul Qadar itu akan terjadi di 10 malam terakhir. Dan ada juga hadis yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam yang ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Lalu ketika kita sudah dapati nih waktunya, kita tahu oh berarti malam ganjil yaitu malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Lalu apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita lengkapi di waktu itu? Amalan yang ditunjukkan oleh Nabi sebagaimana hadis yang tadi Bu Lasri bacakan di awal ya nak, itu man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Siapa yang mampu menunaikan sholat bersamaan di malam Al-Qadar, ya, di situ dikatakan man qama, siapa yang mampu menunaikan sholat bersamaan di malam Al-Qadar. Nah, dalam hadis ini dijelaskan amalan spesifiknya itu adalah sholat. Nah, sholat yang bagaimana? Imanan wa ihtisaban, ya, yang ia lakukan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salat yang dilakukan dengan penuh ketulusan disertai rasa mengevaluasi diri atau mengintrospeksi diri dalam keadaan salat. Ia coba mengukur dirinya yang selama ini mungkin jauh dari Allah, sedikit dalam beramal. Kemudian ia bermohon dengan penuh kekhusyuan kepada Allah. Apa yang didapatkan pada saat itu? Langsung bonusnya Nabi sebutkan, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Maka bonusnya adalah seketika itu juga ia akan mendapatkan ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya,
sejak bayi sampai detik itu. Kenapa dikatakan bonus? Karena kalau pahala sudah jelas Allah sebutkan dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang kemuliaannya lebih dari 1000 bulan, atau lebih dari 1000 bulan pahalanya. Atau bisa kita hitung juga, dapat pahala sebanyak 83 tahun. Ya, itu pahalanya sudah jelas Allah berikan kepada orang-orang yang menegakkan malam Lailatul Qadar, menegakkan salat di malam Lailatul Qadar. Dan bonusnya apa? Ya, ketika salatnya dilakukan dengan imanan, ya, dengan keyakinan penuh kepada Allah, wahtisaban, dan dengan ketulusan dia lakukan hanya untuk Allah, langsung bonusnya Allah berikan ampunan. Ya, Allah langsung hapus segala dosa-dosanya. Nah, dari hadis tadi Rasulullah mengisyaratkan kepada kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan banyak mendirikan sholat. Ya, mungkin kita pernah sama-sama tahu bagaimana Rasulullah menghidupkan malam 10 hari terakhir, yaitu dengan cara membangunkan keluarganya di 10 malam terakhir, membangunkan para istri-istrinya, membangunkan Ali bin Abi Thalib, yang kita sudah tahu ya sudah dijamin masuk surga tanpa dihisap. Juga istrinya yang bernama siapa? Siti bernama Fatimah Az-Zahra, yaitu putri tercintanya Rasulullah. Semuanya dibangunkan, ya. Untuk apa? Nah, jika tidak ada kemuliaan ini, maka nggak mungkin tuh Rasulullah, ya, selevel Rasul membangunkan keluarganya yang mulia, yang mereka sudah dijamin masuk surga tanpa dihisap. Lalu, apakah setiap orang yang melakukan sholat di malam itu secara otomatis akan terampuni dosanya? Nah, jawabannya adalah belum tentu. Karena jika ada anugerah terbesar yang Allah berikan, mustahil tidak bersanding dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya saja, ketika kita ingin mengikuti sebuah kompetisi atau kejuaraan dengan hadiah yang sangat besar, tentunya ada ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Ada syarat-syarat yang sangat ketat untuk mendapatkannya, bukan? Ya, ketika kita sholat lalu mendapatkan ampunan, tentu ada syaratnya. Apa syaratnya tadi? Ya, sholat yang ditunaikan dengan penuh keimanan dan ketulusan. Kalau sholatnya hanya ingin meramaikan malam Lailatul Qadar, atau karena imamnya bagus bacaannya, maka tidak ada bedanya dengan yang dimaksudkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahur. Tidak sedikit ditemukan orang sholat tak mendapatkan apapun dari sholatnya kecuali lelah begadang saja. Nah, kemudian amalan di malam Lailatul Qadar yang kedua, ya, adalah doa yang langsung dibacakan oleh Nabi kepada istri tercintanya Sayyidah Aisyah. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika dengan izin Allah aku dapati malam itu, malam Lailatul Qadar, maka doa apa yang harus aku baca? Madza aqulu fiha?" Kemudian Rasulullah memberikan jawabannya dengan mengajarkan kepada Aisyah membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Ya Allah, sungguh hanya Engkau ya Rabb. Ya Allah, sungguh hamba sangat yakin dengan keyakinan yang tak pernah goyah dalam jiwa hamba. Hanya Engkau yang maha pemaaf. Hanya Engkau yang pasti memaafkan tanpa kecuali. Hanya Engkau yang bisa menggugurkan dosa-dosa jika hamba bertobat kembali kepadamu. Dan Engkau mencintai orang-orang yang ingin minta maaf dan meminta ampunan kepadamu. Maka dengan sifat cintamu ini, mohon maafkan kesalahan hamba ya Allah. Kita minta doa seperti ini dengan penuh pengharapan kepada Allah dan merendahkan diri kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Ya, kita rendahkan diri kita agungkan Allah. Insya Allah Allah akan kabulkan doa kita. Dan kalau bisa
doa-doa seperti ini ya sepanjang bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir bisa kita jadikan wirid kita. Nah, itulah tadi ya 2 amalan utama di malam Lailatul Qadar. Apa yang pertama? Mendirikan sholat dengan penuh keimanan dan ketulusan, semata-mata dilakukan karena Allah. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini adalah 2 amalan utama yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Namun tidak hanya menjalankan amalan utama saja, tidak hanya melakukan sholat saja, kemudian doa, selesai kemudian kita tidur, tidak. Kita coba lakukan dengan amalan-amalan tambahan, yaitu kita bisa perbanyak tilawah kita bisa perbanyak zikir kita kepada Allah, memohon ampun kepada Allah ya. Kita bisa sholat 2 rakaat, kemudian berzikir, beristighfar, terus tidur, kita bangun lagi, bersahur, kita banyak istighfar juga di situ ya. Insya Allah itu amalan-amalan yang dapat mengisi malam Lailatul Qadar kita, sehingga kita mengharap Allah memberikan Lailatul Qadarnya pada kita semua. Nah, ada tips nih untuk bangun di malam hari ya. Jika kita ingin memfokuskan diri kita untuk beribadah di malam hari, yaitu dengan cara beriktikaf ya. Kalian pasti tentunya tahu ya, sudah dibahas materi tentang iktikaf. Apa sih iktikaf itu? Iktikaf memiliki makna bersungguh-sungguh memfokuskan diri kita hanya untuk beribadah kepada Allah dan tidak mudah berpaling. Itu dengan melakukan amalan-amalan yang tadi sudah dibahas di awal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan amalan-amalan yang sudah Rasulullah ajarkan. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.